Beliau lulusan S1 dari IPB dan kemudian juga pemegang sertifikat NLP untuk sertifikat internasional. NLP itu semacam standar pelatihan atau pengetahuan neuro linguistic programming. Jadi bagaimana mengarahkan cara berpikir, bersikap gitu ya. Nanti akan disinggung oleh Coach Febri dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi mudah-mudahan di sini hadir Bapak dan Ibu sehingga punya pemahaman yang sama mengenai konsep keluarga untuk menuju ke surga. Beliau pengalaman sudah bertahun-tahun dengan puluhan ribu jam training begitu ya di perusahaan-perusahaan multinasional dan nasional BUMN. Kalau ada mungkin profilnya luar biasa, sekilas saya baca semalam. Dan kita langsung saja begitu Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kepada Coach Febri kami persilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik ayah bunda, bapak ibu sekalian. Pertama-tama saya izin dulu boleh buka masker ya? Boleh ya? Sudah vaksin 2 kok? Belum booster. Ya, mohon izin karena nggak biasa saya ngomong pakai masker itu, napasnya mantul lagi dan nggak nyaman gitu. Walaupun nggak sikat gigi ya. Baik, alhamdulillah bahagia sekali hadir di sini, bahagia hadir dengan bapak dan ibu sekalian, ayah bunda sekalian. Ya, temanya ini luar biasa. Kita bahas tentang keluarga. Beda dengan tema-tema yang lain. Mudah-mudahan tema ini juga nanti akan populer ya. Nanti saya akan sampaikan kenapa tema ini harus kita populerkan. Karena memang semua berawal dari rumah untuk bisa membentuk generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi yang hebat. Baik, dan alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan kita kali ini di tempat yang baik, dengan acara yang baik, dengan suasana yang baik, dengan niat yang baik, kelak ini akan menjadi sebab kita bertemu juga di tempat yang baik yang Allah sediakan kepada kita. Amin. Surga Allah Subhanahu wa taala, seperti tema kita berharap sama-sama kita menjadi ahli surga. Berkumpul bersama Rasulullah SAW. Oke, yang pertama tentu saya ingin izin dulu nih kepada Ketua DKM. Mana Ketua DKM? Izin yang sama-sama kita hormati bersama Bapak Ketua DKM, para Ustadz, Asatidz, alim ulama yang hari ini hadir juga di sini, tokoh-tokoh masyarakat. Ini kayak di ospek saya nih. Ya, kayak di sidang gitu, senior-senior saya dulu. Saya ada di sana, Pak Eri ada di depan dulu, beliau jadi pembicara waktu saya di kampus. Ada Mas Adit juga di sini, izin ya. Tentu saya hadir di sini bukan sebagai orang yang ilmunya jauh lebih hebat dibandingkan dengan Bapak dan Ibu sekalian. Cuma karena memang amanah yang diberikan oleh panitia sebagai seorang muslim dalam rangka tawasul bil haq, tawasul bis sabar, tawasul bil marhamah. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktunya terbatas, takutnya saya ngomongnya panjangan nanti ya. Baik, tadinya saya nggak nyiapin ini, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan oleh panitia untuk menggunakan infocus, mudah-mudahan jauh lebih optimal ya. Nah, yang ingin saya sampaikan pertama, keluarga itu kan miniatur peradaban. Ini dulu ya. Keluarga itu miniatur peradaban, dan kalau kita berharap lingkungan masyarakat ini TTC, singkatannya betul? TTC ya singkatannya. Nah, TTC ini kelak kita melihat bagaimana nyaman, ramah, terus udah gitu islamis gitu. Nah, maka itu dimulai dari rumah. Di awal saya ingin bercerita, dulu pernah saya lagi ngumpul sama teman-teman. Ada senior juga di sana, lagi bikin materi, lagi ngumpul sama teman-teman. Tiba-tiba anak saya ngambil jus alpukat punya saya, ngambil gitu aja. Terus dari itu pergi. Yang ada dalam pikiran saya apa?
Kalau Bapak anak ngambil tahu 7 soal bukan gitu aja gimana Pak? Gak apa-apa lah, anak sendiri ya. Terus emang kenapa? Masih kecil juga loh, belum sekolah. TK maaf. Masih kecil juga gak apa-apa lah biarin. Tapi ada seorang senior saya, seorang psikolog, dia bilang, Kak Feb kok didiemin? Gak apa-apa Pak, anak sendiri ini. Gak apa Mas, anak sendiri ini. Loh justru karena anak sendiri itu, kalau Kang Febri diamkan ini terus-menerus, tahu apa yang terjadi? Sesungguhnya Kang Febri sedang memelihara embrio koruptor di rumah. Kaget saya. Serem banget embrio koruptor, ngambil jus doang, apa hubungannya? Tapi ternyata akhirnya saya paham. Di awal saya hanya berpikir gak apa-apa anak sendiri. Anak juga mungkin berpikir ya gak apa-apa punya abi aku ini. Lama-lama mikir, ya gak apa-apa lah ini sendal abi aku ini, gak apa-apa lah baju abi aku ini, gak apa-apa lah dompet abi aku ini, gak apa-apa lah mobil abi aku ini, motor abi aku ini, rumah abi aku ini. Lama-lama seperti itu. Besok-besok adabnya terhadap barang-barang yang bukan haknya dia gak tahu bagaimana cara memakainya atau cara memperlakukan yang bukan miliknya dia. Mungkin kita sempat merasakan ya bagaimana gondoknya kita udah naruh sendal di pilar sebelah sana waktu sholat Jumat. Tiba-tiba pas pulang nyari sendal jepit kita gak ada. Nyari dari ujung-ujung gak ketemu, tahu dekat tempat duduk. Pernah kayak gitu Pak? Bahkan ada mungkin di beberapa di antara kita nyumpain siapa yang pakai nih, gue doain dah. Ini sampai kayak gitu. Di kos-kosan tuh pernah lagi nyari baju. Saya kan kosnya dulu sekamar berdua, satu tempat tidur berdua atas bawah. Gak atas bawah sih, ya di atas bawah. Terus satu lemari berdua. Pokoknya sepiring doang kita berdua lah, semua berdua. Ya, lagi nyari baju. Tahu-tahu baju yang pengen saya pakai itu hilang. Ini mana nih baju? Ya kan? Wah ini di cucian gak ada, perasaan kemarin masih di lemari. Nah, ganti pakai baju yang lain. Tiba-tiba sore teman pulang pakai baju yang saya cari tadi dengan ketawa. Gondok nggak? Ya Allah, nggak ada beban. Ya elah teman sendiri doang, kan gitu bahasanya. Ya elah teman sendiri doang. Nah, justru ini khawatirnya. Makanya semua berawal dari rumah. Termasuk juga ketika kita ingin mencanangkan bagaimana keluarga itu, nanti kita akan lihat bagaimana rumah itu bisa menjadi pilar penting ya dalam perbaikan masyarakat kita. Makanya saya sering mengatakan dan saya yakin sekali kalau rumah bisa memerankan fungsinya dengan baik, maka insya Allah lebih dari 70% permasalahan yang ada di negeri ini selesai. Insya Allah termasuk langkah minyak goreng. Insya Allah ya. Insya Allah. Kenapa? Karena di rumah tempat ditarbiyahnya orang itu, bagaimana mereka berlaku adil, bagaimana mereka menjadi pemimpin-pemimpin dan orang-orang yang amanah kelak di bidangnya masing-masing, itu semua bermula dari rumah. Nah, sekarang kalau kita berbicara bagaimana rumah, bagaimana keluarga, maka sebenarnya kalau seorang muslim itu kan ada 3 visi besar, ya. Saya catat dari sini. Nah ini, ada tiga visi besar ketika kita pertama kali membangun rumah tangga. Visi yang pertama adalah bagaimana kita membuat surga di rumah. Bu, nggak mau kan ketika nikah itu rumah kayak neraka, nggak mau kan ya? Bapak nggak mau juga kan ya? Ya apalagi dengan janji manisnya insya Allah kamu akan aku bahagiakan. Asik. Lautan kan kuseberangi gitu kan ya. Panas tapi akan kulawan. Minum kopi masih ditiup tapi. Ya. Yang kedua, visi besarnya adalah bagaimana kita membangun rumah di surga. Beda ya. Yang pertama, ada surga dalam rumah baiti jannati. Yang kedua itu, kita tag to coupling sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah pengen ya Allah satu coupling atau satu kompleks sama Rasulullah SAW. Satu kompleks sama orang-orang soleh. Itu di surga. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting seperti yang dikatakan tadi moderator kita. Bagaimana kita mengantarkan orang-orang yang ada di rumah yang telah kita bangun ini, surga yang telah kita bangun ini, kepada rumah kita di surga kelak. Sampai sini oke Bu? Maka siapa yang bertugas membangun visi ini? Siapa yang bertugas membangun visi ini? Bapak Ibu. Ayah. Ya kan laki-laki, nahodanya ayah, yang tahu petanya itu ayah.
Maka itulah kenapa nanti maaf ya sedikit saya akan bawa-bawa materi tentang keayaan atau fathering. Mumpung masih ada kesempatan. Boleh ya Ustaz ya? Boleh Bapak Ibu sekalian ya. Bukan menghakimi para ayah, tapi kita ingin mengatakan ini materi yang sangat penting. Dari mulai awal saya sholat Jumat, dulu tinggal di Bogor di Gang Kardio tuh. Dari mulai saya pertama kali sholat Jumat sampai terakhir kemarin saya sholat Jumat, saya baru pernah merasakan materi tentang keayahan itu baru 1 kali. Itu juga di mall. Itu luar biasa tuh penceramahnya. Nanti kita ingin materi tentang keluarga, materi tentang keayahan, materi tentang keibuan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Nah inilah pentingnya nanti sosok seorang ayah. Kenapa? Karena ayat yang tadi yang dibacakan kuat Musakum walikum naro itu banyak ulama yang sepakat itu ayat tentang para ayah yang tanggung jawab, ya kan? Jagalah dirimu dan keluargamu. Siapa yang tanggung jawab dengan keluarga? Ayah. Itulah nanti fungsinya seorang ayah itu untuk mengajak ayah ke surga bareng-bareng dengan ayah, ke surga bareng-bareng. Ya. Baik, kita bahas satu-satu ya, membangun surga di rumah. Gimana cara membangun surga di rumah? Oke, ada beberapa hal yang Allah tunjukkan kepada kita, ciri-ciri surga di akhirat sana yang bisa kita adopt dan kita jadikan rumah kita serasa di surga. Yang pertama adalah ketika ada ayat yang mengatakan udkhuluha bisalamin aminin. Ya, masuklah kamu ke dalam surga dengan dengan salam dan rasa aman. Udkhuluha bisalamin aminin. Dengan salam dan rasa aman. Artinya apa? Kita masuk ke rumah kita itu dengan membawa salam. Itu banyak yang menyatakan kesejahteraan, keselamatan. Tapi ada juga beberapa ulama yang menyampaikan salam ini adalah salam sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pengen rumah kita serasa di surga, maka budayakan salam. Sekali lagi, kalau pengen rumah kita di surga, budayakan salam. Makanya surga disebut juga sebagai darussalam. Ya, pernah dengar kita ya? Budayakan salam itu. La yasma'una fiha lagwan illa salaman. Nah ini ayat yang menunjukkan kalau di surga itu benar-benar ada bahasa salam. La yasma'una fiha lagwan illa salaman gitu. Jadi tidak ada perkataan yang sia-sia, tidak ada perkataan yang sifatnya dosa di surga nanti kecuali ucapan salam. Jadi ucapan salam itu budayanya orang penghuni surga nanti. Tapi Bu, Pak, budaya salam ini salam yang benar-benar, bukan salam yang kayak sekarang ya. Kenapa salam kayak sekarang tuh kayaknya soulnya tuh gak ada gitu, kayaknya gak menyentuh jiwa. Karena salamnya Assalamualaikum, Waalaikum itu artinya apa? Ya, aku pernah kan kata-kata Assalamualaikum gitu. Itu artinya apa? Mikum, kalau anak sekarang tuh mikum itu artinya apa? Wajar kalau ternyata nggak punya pengaruhnya sama sekali terhadap bagaimana rumah tangga gitu. Budayakan, bahkan lengkap kalau perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun aneh misalnya ya, maksudnya nggak biasa gitu di rumah kan paling cuma Assalamualaikum gitu. Sekarang lengkap banget salamnya. Pulang dari masjid gitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengong kan orang rumah. Nih, operator bank syariah dari mana gitu. Salamnya lengkap banget gitu. MC pesantren Gilang di mana gitu. Tapi ternyata itu ya. Dan salam itu juga bagian dari doa. Jadi ketika kita salam di rumah kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sedang mendoakan bahwasanya rumah kita berada dalam keselamatan, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah limpahkan rahmat dan Allah limpahkan keberkahan, dan ini penting sekali. Salah seorang rekan saya, seorang konselor keluarga, kita pernah diskusi nongkrong bareng-bareng. Beliau menyampaikan saat ada keluarga ini belum bisa diukur secara ilmiah ya, atau apalagi secara statistik, karena ada orang statistik sih. Takutnya cacat ilmiah katanya. Tapi survei yang dilakukan secara pribadi, ya dia konselor keluarga, ketika ada rumah tangga bermasalah dan datang dan curhat kepada dia, minta difasilitasi gitu kan, konseling. Terus ditanya, ternyata ada hubungannya antara rumah tangga yang bermasalah dengan bagaimana mereka membudayakan salam. Jadi kalau jarang salam, itu ada pengaruhnya terhadap rumah tangga yang bermasalah. Kenapa? Karena itu tadi doa itu nggak ada, keberkahan itu nggak ada bisa jadi. Ya. Makanya pertama budayakan salam, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua apa? Yang kedua rasa aman. Udhulu habisalamin aminin. Yang
kedua adalah bagaimana kita membangun rasa aman. Aman dari sisi apa? Aman dari sisi verbal dan aman dari sisi psikis gitu ya. Psikis itu verbal. Aman dari sisi fisik, aman dari sisi verbal. Jadi pastikan orang-orang yang berada di rumah itu merasakan aman. Siapa yang harus membuat orang-orang yang ada di rumah itu merasa aman? Iya, cepet banget jawabnya. Kalau di tafsir Al-Madar itu makna qawam kan suami itu qawam ya. Makna qawam itu ada 7. Salah satunya adalah menjaga rasa aman itu. Mencari nafkah, menjaga rasa aman, pelopor kebaikan dan seterusnya. Ada 7 makna qawam dalam tafsir Al-Madar itu. Dan salah satunya itu. Jadi pastikan ayah bisa menjaga rasa aman. Dan ayah akan memerankan fungsinya dengan baik kalau ayah sudah mendapatkan sebuah ketenangan dan kenyamanan. Siapa yang bisa membuat ayah tenang dan nyaman? Benar ya? Saya tuh pernah bilang kepada ibu-ibu. Jadi fair, kalau saya tuh fair kalau di Instagram saya bikin konten tuh kadang suka dikritik sama ayah. Ini kok kontennya kadang ayah terus yang dibahas gitu. Dan pas saya bahas tentang ibu gitu kan, ayahnya nggak ngomong. Saya bilang, Bu, suami itu kadang dia kenapa nggak bisa memerankan fungsinya dengan baik? Karena para suami, termasuk saya, mungkin itu kita belum selesai dengan kehidupan kita sendiri. Suami belum selesai ya. Kita nggak bahagia dengan kehidupan kita sendiri. Capek di luar, banyak beban. Sampai di rumah tahu-tahu ada beban lagi gitu kan. Makanya 3 hal yang jangan pernah dilakukan oleh istri ini untuk menjaga rasa aman dan nyaman tadi. 3 hal yang jangan pernah dilakukan oleh istri saat suami baru pulang ke rumah. Apa yang pertama? Yang pertama minta tolong. Bukan nggak boleh, pasti ditolongin sama suami dan pasti akan dikerjain. Cuma lagi capek kan ya, lagi capek buka sepatu. Masya Allah, ya udah pulang kok salahku nggak kedengeran. Itu galon belum diangkat ya. Belum lepas sepatu ya. Itu galon belum diangkat. Diangkat nanti sama ayah, tapi jangan pas di depan ini dong. Lagi juga sender, itu galon belum diangkat ya. Sekalian itu sampah dibuang, tanaman disiram, ya Allah. Luar biasa sekali. Ini kerjain sama ayah insya Allah. Cuma momennya nggak tepat. Yang kedua apa? Yang kedua pas suami pulang itu jangan langsung dicurhatin. Ya, baru digodok ya. Tadi ada bunyi yang sangat indah di rumah kita. Apa? Token listrik. Token udah bunyi ngejerit-jerit. Ada WhatsApp juga dari gurunya. Apa? Belum bayar biaya sekolah. Oh ya Allah, baru pulang udah curhat. Saya paham. Salah satu nanti kita akan fair ya. Salah satu yang akan membuat istri nyaman itu adalah ketika dia berhasil mencurahkan kata-katanya kepada. Tapi momennya ditunggu dulu. Momennya kita tahu salah seorang sahabat Nabi yang dia meninggalkan rumah dan dalam keadaan anaknya sakit. Pas dia pergi dalam tugas dakwahnya, dia dalam agendanya, anaknya meninggal. Yang dilakukan istrinya apa? Pas suaminya pulang, dulu kan gak ada WhatsApp jadi gak bisa kabarin. Yang dilakukan istrinya apa? Bukan pura-pura, ya Allah ayah anak kita, gak gitu. Tapi yang dilakukan istrinya adalah tahu suaminya mau pulang, dia dandan dan cantik. Dia bikin masakan yang enak. Suaminya pulang, ngelihat ya Allah cantik banget nih istri, bahagia. Laki-laki kan cuma butuh 3 hal ya, manjakan matanya, manjakan perutnya. Oh dan itu penting ya ketiga itu. Iya betul. Manjakan 3 hal itu. Setelah 3 hal itu udah nyaman, baru boleh diajak ngobrol enak. Dan itu yang dilakukan ya, karena rasa aman. Nanti kita akan bahas di bab berikutnya mudah-mudahan. Termasuk juga anak-anak. Banyak anak-anak yang merasakan di rumah itu gak nyaman dan gak aman. Gara-gara apa? Teriakan ibu, teriakan orang tua, teriakan dari sekitarnya. Padahal salah satu ciri-ciri penghuni neraka di surat Al-Fatih itu adalah berteriak. Kalau di surga tadi tidak ada perkataan, ya. Apa la yasmauna fiha lagwan illa salaman. Kalau di neraka ini teriakan. Jadi kalau kita teriak itu kita sedang mencabut rasa aman, rasa nyaman dalam rumah kita. Keberkahan itu sedang kita cabut. Yang jadi masalah adalah Bu, manggil anak gimana Bu? Serius manggil anak gimana? Ibu lagi masak,
di dapur. Anaknya lagi di depan di pekarangan, dapur pekarangan jaraknya 15 meter. Rumahnya Banyak gede. banget. Rumahnya gede. Kan ditetesin. 12 lah ya, 12 meter. Nah, lagi masak apa ibu lakukan kalau pengen minta tolong sama anaknya? Panggil kan ya sambil goreng, bang, abangnya nggak dengar yang ibu lakukan? Perbesar volume, tinggikan intonasi. Bang, nggak dengar juga. Abang, ya Allah ya anak abang. Terus kita berharap anak kita datang dengan kita dengan kelembutan. Enggak. Ya, Pak tolong dijagain Pak. Jangan teriak-teriak di rumah. Ya. Menjaga diri dari rasa aman ya. Menjaga diri dari rasa aman. Aman secara verbal, aman secara verbal itu psikis ya. Aman secara psikis, aman secara fisik. Dan KDRT di rumah juga berarti nggak ada. Bukan cuma suami ke istri, tapi istri ke suami, orang tua ke anak. Paham ya? Nggak ada KDRT. Karena kita tadi ingin menciptakan rasa aman tersebut, rasa nyaman tersebut. Gitu. Dan insya Allah kalau nahkodanya kuat, itu badai sebesar apapun itu bisa lewat. Gitu. Kalau nahkodanya kuat dan ayah sebagai nahkoda. Sampai sini oke ya, rasa aman ya. Di Bogor masih PTM? Masih PTM? Atau masih online? Hybrid, Pak. Sudah mulai PTM ya, alhamdulillah ya. Dulu awal-awal online itu kan wah luar biasa. Karena medsos saya banyak dipenuhi oleh ibu-ibu gitu kan. Jadi ngedengar banget curhatan ibu-ibu ketika online itu. Ya Allah, besok anak-anak akan sekolah online lagi. Perlu tensimeter nih, Mama. Wah, ya Allah stres dan seterusnya itu hal senada, betul ya Bu ya? Banyak yang kayak gitu. Jangan salah, anak-anak juga tulis kayak gitu. Bro, gimana bro, 2 hari ini belajar online? Wah gak enak. Ternyata nyokap lebih galak dari guru. Wah. Itu anak tuh merasakan ketidakamanan. Padahal di rumah sendiri gitu. Ya. Ya Allah udah belum. Bang nge-zoom. Ini udah kayak mama sih. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita membudayakan komunikasi yang baik di rumah itu. Nah, nanti komunikasi yang baik ini nanti akan ada hubungannya dengan bagaimana kita menanamkan sebuah value. Sekali lagi ya, kalau kita mampu membuat komunikasi di keluarga itu baik, nanti akan lebih mudah bagi kita kepada anak-anak untuk menanamkan value tentang surga, visi besar tentang surga. Makanya visi besar ini bukan cuma ayah yang punya. Bagaimana caranya ayah menginternalisasikan visi ini ke rumah, dan bahkan semua orang yang ada di rumah ini punya visi yang sama. Ayah kalau nggak menanamkan visi ini di rumah kepada anak-anaknya, minimal ibunya sudah terinstalisasi. Karena ibu yang nanti akan banyak bergaul dengan anak-anak. Ya. Kalau di nikah kan udah ada kesepakatan salah ya di awal ya. Ta'aruf dulu, kenalan, mau ngapain gitu kan ya. Pokoknya kita pengen ke surga bareng-bareng ayo. Kayak Romeo and Juliet dong. Segera gitu kan ke surga bareng-bareng. Ya. As-Saffat ayat 51 kalau nggak salah. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalu. Nah, di As-Saffat itu disampaikan di surga itu nanti salah satu ciri-cirinya ini. Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasaalu. Mereka saling berhadapan dan mereka akan saling menanyakan, saling bertanya. Ini tanya, ngobrol. Alhamdulillah yang sahurnya masih ngumpul sekeluarga, semua insyaallah ya. Ngumpul bareng-bareng tanpa handphone, tanpa gadget, tanpa yang lain-lain, tanpa televisi kalau bisa. Si ngumpul di situ karena kekuatan dari sebuah sahur itu di situ. Quality time itu di situ. Kumpul bareng-bareng saling nanya kabar, nanya apa yang dilakukan, nanti mau ngapain bang hari ini, sekolah dan seterusnya. Itu di situ tuh. Ayah cerita ayah nanti mau ngapain dan seterusnya, itu di situ tuh. Sahur buka itu, momen-momen yang luar biasa. Makanya hilangkan, ya kan, dan pangkas hal-hal yang sifatnya tadi merusak kebersamaan itu. Gadget, handphone, ya. Kalau sahur udah nggak ada sama sekali ya, Kalau menjelang buka, ya menjelang buka itu 30 menit menjelang buka, walaupun sekedar mendengarkan tausiah misalnya ya. Kalau bisa sih mendingan sama keluarga doa bareng-bareng, istighfar bareng-bareng, zikir bareng-bareng, minta bareng-bareng kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga satu vibrasi itu keluarga.
Ya, ayah bunda sekalian. Nah, oleh karenanya penting sekali bagi kita untuk bagaimana menjalin komunikasi yang baik ini. Nanti kalau ada babnya lagi, ya, setelah akan kita bahas bagaimana komunikasi ini. Ya. Oke, yang kedua adalah bagaimana membangun rumah di surga. Yang ketiga, ya, yang poin pertama dulu ya. Yang poin pertama yang keempatnya. Jelas bagaimana membangun surga di rumah adalah bagaimana kita bisa menciptakan dan mendatangkan keberkahan dalam rumah. Sekali lagi, yang menciptakan dan keberkahan dalam rumah. Bu, jangan khawatir, layanan gak akan putus kalau berkah itu ada. Ya, walaupun nggak ke Kapadokia nggak masalah. Ya, layanan itu nggak akan putus kalau berkah itu nggak ada. Kenapa? Salah satu cara untuk mengusir pelakor ataupun kobinon adalah dengan menghadirkan keberkahan. Ciri-ciri rumah berkah itu apa? Rumah berkah itu adalah rumah yang senantiasa akan didatangkan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baiknya itu udah banyak di rumah, maka hal-hal yang buruk, hal-hal negatif itu akan hilang. Ya, kayak bagaimana caranya kita mengusir gelap dengan menghadirkan cahaya. Ya, semakin terang itu cahaya, semakin gak ada itu gelap. Maka semakin berkah itu rumah, semakin banyak itu kebaikan, maka akan Allah cabut tuh hal-hal yang semakin buruk. Allah akan jaga rumah kita. Bu, tugas ibu di sekarang. Suami belum nyampe masuk rumah, tahan dulu. Pastikan di kantong suami, pastikan uang yang dibawa suami itu adalah harta yang halal. Karena itu akan mendatangkan keberkahan. Ya, kalau bapak-bapak cari rezeki yang halal, itu akan mendatangkan keberkahan. Itu akan membuat anak itu bisa lembut. Itu akan membuat kita gampang mengkondisikan keluarga. Pastikan bahwa datangkan keberkahan. Gitu. Ya, selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu tujuan pernikahan itu adalah untuk menggapai berkah Allah Subhanahu wa taala. Sakinah, mawaddah, warahmah itu hasil ikutannya. Betul ya? Makanya doanya kita ketika pengantin itu yang disunahkan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Itu doanya, bukan sakinah, mawaddah, warahmah. Makanya saya nanya nih kepada istri, Bu, habis ijab kabul apa yang dilakukan suami itu? Kenapa? Ngapain Pak Pak? Narik ke kamar. Sholat maksudnya ya. Sholat 2 rakaat, terus selesai sholat, dipegang tak ubun-ubun itu suami? Pegang ubun-ubun istri nggak? Pegang ya? Didoain nggak? Ada yang masih ingat doanya? Udah lama banget ya. Ya Allah. Perlu diulang. Gak diapalin lagi soalnya gak berniat pulang. Dipegang tak ubun-ubunnya? Kan salah satunya itu tuh. Ya, dipegang ubun-ubunnya, Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi. Wa na'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Saya ngobrol sama seorang teman juga di Depok yang dia konselor keluarga beda dengan saya tadi. Nah, dia mengatakan gitu. Dulu didoain itu enggak, salah satu yang ditanya ke saya, doain gitu. Nah, alhamdulillah dibagus nih. Modal awalnya udah ada. Kenapa modal awalnya udah ada? Karena memang kayak gitu. Wajar kalau kita mungkin ngelihat pasangan kita itu bawaannya pengen ngomel terus, yang dilihat kok yang jeleknya aja. Karena bisa jadi dulu nggak didoain kayak gitu. Kan kita minta ya Allah tunjukkanlah kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri dia dan tutuplah keburukannya. Gitu. Itu kan doanya ya. Diulang ya Allah. Kenapa nanti diulang di sini? Tapi yang di sini jadi pulang rumah sini mah. Gue pegang keburukan dari sini. Tapi bukan di rupiah ya, ini kan pegang keburukan auzubillahi minasyaitonir. Baca-bacain di rupiah yang beda nanti. Ya. Baik. Nah, itu ternyata salah satunya untuk menghadirkan keberkahan dalam rumah ya. Selain yang tadi. Nah, keberkahan yang ada di dalam rumah kita saat ini, insya Allah itu akan menjadi jembatan untuk kita bisa sampai tadi ke poin nomor 3 ya. Untuk kita bisa sama-sama membangun rumah di surga. Sekali lagi, keberkahan yang ada di rumah itu, ya keberkahan yang ada di rumah itu akan menjadi jembatan untuk kita sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Berkah rahmat itu. Karena surga itu bukan masalah soleh dan gak soleh, tapi surga itu adalah memang anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masuk surganya kita itu memang rahmat, maka datangkan rahmat dan keberkahan itu di rumah kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tugasnya bukan cuma sekedar bagaimana mengantarkan anak-anak
mengantarkan diri kita dan keluarga ke surga. Tapi tadi di surat At-Tahrim, jangan sampai kita transit dulu ke neraka. Kan ada 3 cara ya masuk surga. 3 atau 4? 3 ya, 3 cara masuk surga. Yang pertama adalah masuk tanpa dihisab. Yang kedua dihitung dulu, ternyata Allah berikan rahmat masuk ke surga. Yang ketiga transit dulu di neraka. Ya mudah-mudahan kita poin pertama dan kedua nih. Ya, pertama lah kalau bisa. Tapi dikit jumlahnya. Ya. Kedua juga nggak apa-apa lah, ya Allah. Tapi kita nggak transit dulu di neraka. Karena ini tugasnya tadi menjaga kita dan keluarga dari api neraka. Sampai sini oke ya? Oke ya? Ya, ada tangan. Pegang sebelahnya, sebelah kanan kita. Pundak. Nah, kalau nggak ada nggak usah dipaksa lah. Jari mana nih kamu? Nggak usah dipaksa kalau nggak ada. Ikutin kata-kata saya. Allahumma. Pak. Kalau bu berarti buku. Ya, Pak juga. Pak. Pak. Bismillah. Dengan sebuah tekad. Niat. Dimulai. Saat ini. Kita perbaharui. Kita kuatkan. Niat kita. Tekad kita. Untuk sama-sama masuk surga. Bersama keluarga. Mau nggak? Jangan mau. Tanya dulu. Belajar. Oke ya, sekali lagi ya. Masuk surga. Sama-sama keluarga. Mau nggak? Ada mau? Kalau mau, pegang. Ucap-ucap sambil bilang yang serius dong. Jangan sampai kita minta surga, sholat subuh jam 6 di rumah lu. Ya Allah surga ya Allah di sebelah Rasul. Itu doanya lagi sholat subuh jam 6 kan malu ya. Sholat sih. Ya walaupun saya gak punya hak lah ya, karena saya bukan panitia akhirat nanti gitu. Ya, gitu ya. Oke, yang kedua sekarang poinnya bagaimana membangun rumah di surga. Jelas kalau membangun rumah di surga, Allah sudah beberapa kali melakukan transaksi dengan kita atau menyajikan transaksi. Salah satunya yang sering kita dengarkan kalau ini ayat favorit imam biasanya. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini hendakkah aku pertunjukkan dan aku perlihatkan ya. Aku tunjukkan kepadamu sebuah perniagaan yang menguntungkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang harus kita lakukan di rumah kita apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwal wa anfus. Jadi bagaimana tanamkan kecintaan kita, keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanamkan kecintaan keluarga kita kepada Rasulullah SAW dan bersungguh-sungguh untuk itu semua. Makanya dalam satu hadis Rasul juga mengatakan, ajari anakku untuk cinta kepada Allah, untuk cinta kepada Rasul, dan untuk cinta kepada kitabnya Al-Quran. 3 hal itu aja. Insya Allah itu udah. Kalau anak cinta, benar-benar fitrah keimanan bahasanya. Kalau fitrah keimanan anak-anak itu sudah baik, maka insya Allah dia tidak akan tuh melakukan hal yang sifatnya maksiat. Wah ini gak akan ya kayak gini. Gitu. Kenapa? Karena sudah ditanamkan dulu oleh papa. Ayah sudah bilang, abi sudah bilang. Tanamkan itu. Siapa yang menanamkan? Allah tuh katanya. Siapa aja boleh ibu, boleh ayah. Tergantung dengan situasinya. Tapi visi besar itu sekali lagi ya. Kurikulum itu adanya di ayah. Nanti bunda yang menjalankan. Kalau ada yang mengatakan ibu itu madrasah pertama buat anak, ya madrasah buat anak-anak, ada yang kurang. Al-um madrasatul ula harusnya ada lagi. Wal abi mudiruha, itu yang dipotong tuh. Harusnya ada lagi nih. Jadi pendidikan anak-anak itu tidak terlepas dari yang namanya bunda, tidak terlepas dari yang namanya ayah. Maaf ya, kenapa harus ayah? Ini kenapa saya harus ngomong ayah? Kenapa saya berbicara masalah ayah? Karena ini adalah mana syariah. Nah, ini saya baru cerita nih. Karena ini adalah mana syariah yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Ada seorang nabi. Nabi itu pasti punya pengikutnya, ya enggak? Setiap nabi itu pasti punya pengikutnya. Tapi ada
seorang nabi yang digambarkan di Al-Quran seolah-olah dia nggak punya pengikut. Yang diurus siapa? Anak lagi yang diurus. Nabi siapa? Nabi Yakub. Lihat di Al-Quran kalau kita bedah kisahnya Nabi Yakub, itu yang diurus tuh anaknya lagi, dialog sama Nabi Yusuf gitu. Dan dialog di Al-Quran itu juga banyak sekali memuat kisah Nabi Yakub. Dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak itu banyak sekali memuat kisah Nabi Yakub. Artinya apa? Di Al-Quran itu nggak pernah mencantumkan hal-hal yang remeh. Sepakat ya Pak? Ayah ya? Jadi itu adalah sinyal dari Al-Quran. Ternyata masalah keayaan ini penting sekali. Buktinya apa? Ada satu sosok Nabi yang digambarkan di Al-Quran dan dia punya peran keayaan yang sangat kuat di Al-Quran. Al-Quran gak pernah membuat hal yang remeh-temeh, hal yang receh itu gak pernah. Bagaimana cara meningkatkan follower TikTok gak ada di Al-Quran. Gak remeh itu. Membuat sayur asem gak ada di Al-Quran. Remeh itu. Tapi selalu membuat hal-hal besar. Salah satunya adalah tentang fathering ini. Lihat di Al-Quran, kalau kita berbicara masalah parenthood, kalau kita berbicara masalah bagaimana orang tua mengasuh, itu yang diceritakan semua tentang ayah. Tentang ibu itu cuma dikit. Siapa orang tua yang diceritakan di Al-Quran? Boleh sebutkan siapa wanitanya? Kita cuma menemukan satu, mungkin Maryam. Tapi kalau kita menemukan laki-laki itu ada Ali Imran, ada ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, Luqmanul Hakim. Ini kisah yang terkenal sekali nih. Bagaimana ayah itu harus punya narasi yang keren. Salah satunya adalah berkaca pada Luqmanul Hakim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, sampai ayat 19, dan ayat 13 sampai ayat 19. Itu luar biasa sekali. Ya. Karena memang Al-Quran karena memang ini adalah amanah syariah. Ayah bunda sekalian, mohon maaf, 17 dialog di Al-Quran antara ayah dengan 17 dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak. 14 dialog di antara itu antara ayah dengan anak, dan tersebar di berbagai surat. 2 dialog antara bunda dengan anak, 1 dialog lagi antara orang tua berdua atas nama tak dikenal. Itu sinyal berarti buat para ayah, jangan jadi ayah bisu. Ini tulisan ini cukup banyak yang membahas tentang bagaimana jangan menjadi ayah bisu. Dan itu salah satunya mengutip apa yang disampaikan oleh Sarah binti Halil bin Hilal. Jadi dia membuat sebuah tesis tentang dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak dan kaitannya dalam pendidikan Islami. Dan tesis ini sekarang menjadi karya ilmiah yang menjadi rujukan dari para ulama. Bahkan ada yang mengatakan bukan tesis itu kitab. Ya, jadi Sarah binti Halil itu membuat dengan luar biasa, menggambarkan bagaimana luar biasa dan dahsyatnya ya peran seorang ayah. Nah maaf para ayah sekalian, bukan juga ketika habis seminar parenting, wah penting sekali nih peran ayah, atau ayah resign gitu dari kerjaan, udah ngasuh anak aja, ngasuh anak aja, udah resign dari kerjaan, ngasuh anak aja gitu kan, jualan oil shop gitu, di order ya sis. Enggak gitu juga, karena di Al-Quran ternyata sebutan-sebutan para anak ayah itu menyebut dengan panggilan ya abati, betul ya? Ya abati, panggilannya abati. Nah, Sarah binti Halil menyampaikan abati itu harusnya kan kalau di Arab tuh secara bahasa nyebut itu abi kan, abi gitu. Nah ternyata Sarah binti Halil menyampaikan di sana ternyata abi itu adalah untuk sosok yang terlihat, abati itu adalah untuk sosok yang tidak terlihat. Artinya apa? Ayah-ayah di Al-Quran itu sibuk. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketemu dengan Nabi Ismail berapa kali? 4 kali ya. Ini ya, yang paling kuat, walaupun ada ulama yang membantah ini, tapi kita nggak usah debat bagaimana bantah. Yang umum aja 4 kali ketemu. Ketemu cuma 4 kali sama siapa? Nabi Ismail gitu. Tapi bagaimana sosok Nabi Ismail itu menjadi sosok yang kuat? Nanti kita akan ceritakan kenapa bisa seperti ini. Ya. Abati itu ternyata ayah-ayahnya memang sibuk, tapi panggilan abati itu untuk mereka yang berada jauh di sana tapi dekat di hati. Nah gitulah secara umum ya. Jauh di sana dekat di hati. Maka pastikan para ayah dimanapun ayah berada, boleh sibuk, boleh pergi, tapi garansi, harus ngasih garansi, sesibuk apapun ayah tetap ada di dalam hati anak. Jadi jangan sampai anak itu ngomel, ya Allah, padahal 1 minggu belum diurusin.
ngaji, goes, gitu kan, futsal, gak diajak gitu. Ayah nyaman dengan yang lain-lainnya, sementara anak di rumah nggak diperhatikan, sementara anak butuh. Ciri-ciri ayah yang dirindukan itu apa? Ciri-ciri ayah yang dirindukan itu ketika anak jauh itu, anak nelfon ayah. Bunda, ayah mana? Tapi jangan GR ya, yang hari ini anak ini pesantren nelfon ayah, bisa jadi karena kuotanya habis. Sabut nabi. Ayah minta snack dong. Jangan GR dulu ya. Atau ketika ciri-ciri ayah yang benar-benar dirindukan itu ketika terdengar motor ayah, rum. Ayah pulang, itu bahagia itu luar biasa. Tapi bukan ayah pulang, handphone mah. Bukan gitu juga. Tapi memang pengen dengan ayahnya, bukan pengen dengan handphone ya. Aku dari tadi gak bisa gantian sama kakak, handphone dikuasain kakak mulu. Handphone ayah mana? Udah dapet handphone ke kamar lagi, wah berarti ayah gak ada di hati anak. Itu tanda-tanda gitu. Nah tapi yang ada adalah kenapa dialog Nabi Ibrahim dengan Ismail, terus begitu Nabi Yusuf dengan ayahnya itu menggunakan pakai ya abati. Ya abati apa sih? Ya abati ini roaitu ahada asyara kabar waitu bisa gitu ya. Itu kan dialog yang dia dekat dengan ayahnya. Dialog yang dia dekat-dekat. Ayahnya kan nggak ada. Ayahnya kan ada. Kenapa sampai disebut abati? Nah disinilah ayah itu ya kan jauh dirindukan, dekat tetap dikangenin. Tetap dikangenin. Jadi bukan cuma jauh tapi dekat pun anak tuh kangen sama ayah. Dikejar tuh ayah, ya kan? Ayah, makanya ayah jangan pernah mengeluh ketika lagi kerja di rumah atau dipeluk dari belakang ayah sama anak, biasa nggak apa-apa ya. Nempel di kaki ayah, bacain aku cerita dong nih, ada cerita nih aku baru beli buku, nggak apa-apa ya. Tuh ya tentang ayah. Baik, kenapa harus ayah lagi? Kenapa harus ayah lagi? Ini secara psikologis tadi kan amanah syariah sudah saya sampaikan tadi. Secara psikologis saya bunda, ternyata banyak penelitian peran penting ayah atau ayah hadir di rumah, ayah ikut hadir dalam proses pengasuhan anak, terutama secara fisik ataupun secara psikis, itu akan membuat anak-anak jauh lebih keren. Kenapa? Kalau kita lihat burung terbang itu karena punya dua sayap. Anak juga membutuhkan dua sayapnya untuk bisa terbang, melejit maksudnya. Kita nih bisa berdiri dengan ajak ini karena kita punya dua kaki, sehingga kita seimbang. Anak juga butuh keseimbangan dari orang tuanya. Anak butuh keseimbangan antara hal yang sifatnya emosional dan hal yang sifatnya rasional. Emosional belajar dari siapa? Rasional belajar dari siapa? Ayah. Ayah kan hal-hal yang sifatnya berpikir logis, ya kan? Ayah itu kan bertindak dulu tanpa perasaan, yang memikirkan dulu sebelum bertindak. Tuh kalau bunda, aduh kasihan ya kan pakai rasa kalau apa-apa. Anak jatuh, nangis, disamperin bundanya, bunda sakit bunda. Yang bunda lakukan apa? Bunda baik lah, bukan bunda ya. Mantap dah nih. Bukan itu. Bunda yang baik apa yang dilakukan oleh bunda yang baik? Dipeluk, ya anak bunda sayang sakit, sayang coba bunda lihat, ya Allah berdarah sini bunda tiup ya. Bunda obatin ya nak ya. Ayah anaknya jatuh ayah sakit dia berdarah, yang ayah lakukan apa? Udah gede, jagoan, Avengers katanya. Beda nggak? Dari bunda anak-anak akan belajar yang namanya empati, kasih sayang, perhatian, ketulusan. Dari ayah nanti anak-anak akan belajar yang namanya kekuatan, keberanian, kepercayaan diri. Beda, itulah butuh keseimbangan. Itu jauh. Terakhir, kenapa ayah dan bunda harus seimbang? Bukan cuma ayah. Yang pertama adalah anak laki-laki tanpa kehadiran ayah, apa efeknya? Pernah lihat anak laki-laki perahu? Bukan anak laki-laki, saya nanya di sini. Bunda pernah lihat seorang suami perahu, nggak punya visi, mau ngambil keputusan, gimana ya terserah bunda aja deh. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Pernah. Bukan bilang pernah, banyak. Sekarang itu banyak anak-anak tuh yang nggak punya prinsip yang kuat, nggak kokoh.
Nah, boleh dicek untuk anak-anak seperti ini, lihat bagaimana masa kecil dia dengan ayahnya. Kenapa? Karena hal itu belajar dari ayah. Prinsip kekokohan anak-anak itu belajar dari sikap itu dari ayah. Ketegasan seorang ayah untuk mengatakan maaf nak, enggak. Boleh. Anak pinjam handphone. Bunda, aku pinjam handphone boleh enggak? Maaf nak, ini sudah jam 6. Sudah maghrib. Kita kan peraturan setelah maghrib gak ada handphone. Tapi kan aku pengen handphone bunda, gitu. Kalau ayah, maaf nih, kalau ayah akan mengatakan maaf nak gak bisa. Tapi kan aku dari tadi belum pegang handphone. Maaf ya ayah, itu udah aturan ya. Ayah tahu kamu anak yang baik. Ya udah deh. Kalau bunda aku pengen pinjam handphone. Sudah maghrib gak boleh saya. Tapi kan aku dari tadi belum. Maaf ya ayah, itu udah aturan. Bunda ya udah 10 menit ya. Masih ada rasanya. Itulah kenapa anak tuh tahu sejarahnya bunda. Main ke mall tuh kalau minta sesuatu itu gampang, duduk aja di lantai. Ya udah aku kamu pulang. Nah bunda tuh kan karena aduh ya Allah malu gua. Bukan karena kasihan sama anak juga malu dilihatin orang. Besok jangan lagi ya. Terakhir loh. Besok terakhir gitu anaknya gitu lagi. Tapi tetap diajar kok. Itu anak punya senjata makanya. Nah kalau dari ayah itu makanya ayah, maaf ayah. Kalau anak sudah minta saran sesuatu, anak sudah minta ayah tolong tentukan, anak sudah minta ayah tolong bersikap, maka saat itu bersikap dan ambil keputusan. Contoh, ayah hari ini aku mau pulang malam, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Itu kan dia minta saran. Maka yang harus saya lakukan adalah putuskan, boleh atau enggak. Jadi jangan sampai boleh nggak ya? Boleh. Bun gimana bun? Banyak kayak gitu kan? Anak jadi nggak belajar bagaimana bersikap layaknya seorang maskulin. Itu kan maskulin tuh kayak gitu. Maka yang harus dilakukan ayah adalah kalau ayah nggak tahu, tanya informasinya gali. Emang kenapa harus pulang malam? Aku kerja tugas kelompok. Oke. Emang kapan dikumpulin? 2 tahun lagi sih ya. Kalau 2 tahun lagi nggak usah. Nanti dulu maksudnya. 2 tahun lagi bisa lama. Bisa hari libur nanti dan seterusnya. Ya. Nah itu kayak gitu. Ayah aku boleh nonton di bioskop nggak? Boleh. Tapi ayah temenin ya. Dan filmnya harus sesuai dengan usia kamu. Tapi teman-teman aku gak ditemenin, maaf nah, kamu masih 12 tahun misalnya. Bioskop itu, walaupun filmnya adalah film anak-anak, tapi harus tetap didampingi oleh orang tua karena suasana bioskop itu dan seterusnya. Ini sampai sini ya. Makanya ayah dengan ketegasan ayah, anak-anak biasanya akan punya visi besar. Ya, bunda. Kalau punya suami ataupun teman kita punya suami gak tegas, apa yang harus kita lakukan? Maaf, tolong ini yang sering terjadi. Jangan pernah diambil alih kepemimpinan. Kalau mau becus dan gue mutusin. Banyak. Ini awal dari kehancuran saat perempuan tidak menjadikan suami itu sebagai pewaris. Maka yang harus dilakukan bantu. Bisa jadi dia punya masalah yang pernah terjadi, sehingga dia tidak berani mengambil keputusan bantu. Caranya bantu gimana? Bikin dia pede untuk keputusan kecil. Laki-laki itu, ini rumusnya nih, akan merasa dicintai kalau dia disupport, kalau dia dipercaya. Percaya untuk ambil keputusan, bukan dan disupport. Ya udahlah nanti pokoknya gini aja. Ayah bisa apa? Nah itu dia merasa tuh harga diri dia terinjak-injak. Makanya kemarin saya bilang ketika saat pandemi, laki-laki boleh kehilangan pekerjaan, laki-laki boleh kehilangan penghasilan, tapi jangan sampai laki-laki kehilangan harga diri. Jangan sampai kehilangan istri. Jangan maksudnya ibu itu tetap jaga harga diri laki-laki. Ayah memang kita tahu ayah di PHK ini berat. Insya Allah di tangan bunda tuh nikahin ayah karena ayah itu hebat. Insya Allah dengan kehebatan ayah kita akan bisa melalui badai ini. Itu kan keren, laki-laki itu akan merasa wah, jangan sampai ya elah jadi laki udah tahu dia pecat ya duduk baik. Bahasa kita ya memang ya. Duduk baik terus gitu kan. Kita mikir apa? Wah itu kan. Itu kehilangan harga dirinya laki-laki. Makanya bantu dengan cara ambil, bikin dia tenang dengan keputusan dengan cara disupport. Contohnya apa? Chat tembok rumah. Ya mau lebaran ya, chat kita kusam. Kira-kira warnanya apa ya? Apa ya? Terserah bunda aja ya. Ayah putuskan supaya apa? Supaya ayah masuk rumah dalam keadaan bahagia. Karena warnanya warna pilihan ayah. Dan karena ayah yang chat. Dan tolong bunda, kalau ayah sudah milih, yang harus dilakukan adalah
support. Hal kecil ketika disupport, dia akan pede untuk memutuskan hal yang besar. Dia tahu istrinya pasti support. Jangan, ya elah, masa warnanya itu norak banget. Ya ambil aja, putusin sendiri. Biasanya kan wanita tuh minta saran, tapi sarannya juga dibantah sama dia. Bagusan yang biru apa yang merah ya bajunya ya? Yang dipakai yang biru. Bagusan yang biru apa yang merah ya? Tapi yang dipakai hijau gitu. Mendingan, aduh pusing. Maaf kenapa jadi curhat ya? Support, ya support. Walaupun keputusan itu, walaupun pilihannya nggak sesuai dengan pilihan kita, tapi untuk awal selama itu nggak modern prinsip support. Jadi apa ya? Ayah pengen cat tembok rumahnya warna polkadot. Wah, polkadot. Langsung bilang, ayah luar biasa loh, out of the box. Keren banget. Di depan suami tunjukkan rasa aman tadi. Butuh merasa dia tuh ada yang memperhatikan. Kelemahan wanita tuh ada di mana? Kalau sekarang bisa via WhatsApp ya, rayuan. Bapak kamu tukang sate ya? Kamu telah mengipas-ngipasi hatiku. Wah, ya sekarang. Ya Allah, baru dibilang tukang sate dong, bapaknya menghina aku. Bapak gua yang beli sate. Gitu. Ya. Bapak kamu dokter ya, kamu telah mau apalah segala macam. Itu langsung lumer banyak wanita yang gitu. Kenapa? Karena bisa jadi dari mulut ayah jarang mendapatkan kata-kata indah dan romantis. Ayah yang punya anak perempuan sering-sering ungkapkan kata-kata romantis. Makasih ya nak ya. Iya anak ayah cakep banget. Kamu tuh cantik dan 100 kali lebih cantik dari bunda kamu. Piring betang. Masa gitu doang cemburu sih? Aneh. Anaknya lebih sebut cantik. Karena kalau telinga sudah terbiasa dan termanjakan oleh rayuan, maka ada laki-laki lain yang lain biasa. Tapi kalau belum biasa, gak dekat dengan ayahnya nih, ayah gak jadi cinta pertamanya, maka dia akan cari laki-laki lain untuk bisa tadi melindungi dia, naungin dia. Ada laki-laki yang baik dikit itu kelompok-kelompok langsung. Tahu gak? Aku tuh udah lama perhatiin kamu tuh bukan cuma baik, kamu tuh cantik. Aku masa sih pulang ke rumah itu kepikiran, laki-laki pertama lagi ngomong aku cantik. Kepikiran, gak bisa tidur. Jantung berdebar-debar, panas dingin, tenggorokan kering, susah buang air besar. Sariawan. Panas dalam apa? Terus dalam. Tapi kalau perempuan itu biasa mendengarkan pujian dari ayahnya. Makasih ya nak ya, ini kopi buatan kamu tau nggak? Nggak ada di kafe-kafe. Ya kan anaknya nggak kerja di kafe ya. Kopi buatan kamu makasih ya nak ya, enak banget, keren banget kopi. Itu telinganya terbiasa. Maka ketika ada laki-laki lain yang puji, biasa. Tahu nggak? Kamu tuh cantik banget. Iya, bapak gue sering bilang. Biasa, bapak gue sering bilang. Asik. Dan bahkan wanita yang dekat dengan ayahnya, dia bisa membedakan ini secara ilmiah dan sudah ada studinya, bisa membedakan mana laki-laki baik, mana laki-laki brengsek. Dia ketika dia melihat ada laki-laki natap dia akan bandingkan dengan tatapan ayah. Ayahku sayang sama aku, ketika natap aku matanya teduh, adem, enak, muncul rasa sayangnya. Tapi dia pun natap aku matanya nanam, lidahnya melet-melet. Ini kan berarti di blacklist tuh langsung. Enggak banget ya. Bukan bapak gua banget. Makanya kadang anak perempuan itu suka menjadikan ayah itu sebagai referensi untuk mencari calon suami. Aku pengen suami aku kayak ayah. Ayahku rajin sholat di masjid. Aku juga pengen suamiku rajin sholat di masjid. Ayahku hafal 30 juz. Aku pengen suamiku lebih. Jadi maksudnya tafsirnya juga apa? 31 juz. Hadis dan segala macam. Bukan 31 ya. Aku pengen suamiku nanti ya. Standar minimal tuh ayah. Jadi kalau ayah sudah dekat dengan putrinya, ayah sudah jadi cinta pertamanya, bersikap yang baik. Karena dengan sikap yang baik tersebut, ayah bikin standar tinggi untuk calon mantunya nanti. Gitu ya. Oke. Baik. Nah, sebenarnya gini. Kalau normal, ini saya nggak normal ya. Jadi saya punya banyak tentang bukan saya ini nggak normal. Pengasuhan saya itu nggak normal. Karena saya mengetahui ayah ini turut ngasuh dan segala macam, usia anak sudah 7 tahunan. Ternyata PR saya banyak. Yang jadi masalah ketika PR ini banyak, kita akan tuai ketika dia sudah akhir balik. Nah, kemarin saya ngisi seminar remaja ini menarik sekali. Ketika kemarin saya
mengisi dengan parenting tentang bagaimana menghadapi anak-anak remaja, yang mindset yang terjadi adalah banyak orang Indonesia, termasuk psikolog-psikolog Indonesia, menggunakan referensi remaja itu studinya Stanley Hall tahun 1912. Makanya ada nama remaja. Jadi dulu Stanley Hall tuh bingung nih, untuk anak-anak kayak gini namanya apa? Dibilang anak-anak bukan, dewasa bukan. Kenapa dibilang anak-anak, badan udah gede banget. Anak kelas remaja kan sekarang sepantaran dengan kita ya. Iya, anak kelas 8 lah gitu, sepantaran dengan kita. Ibu-ibu juga anak-anaknya mungkin yang perempuannya bajunya udah gantian kali ya. Maksudnya udah saling tukar baju. Ayah juga kayak gitu. Nah, dia bingung nih kalau disebut dewasa tapi pikirannya masih kayak anak-anak. Maka dilakukan studi. Nah, ternyata studinya ini yang luar biasa. Anak-anak pada masa-masa itu kelakuannya memang masih kayak gitu. Gitu kan. Bahkan dimunculkan dan di labeling. Ada karakter yang maksudnya di labeling itu apa ya? Ya labeling ya. Labeling terhadap anak-anak yang dia sebut teenagers itu ternyata dia sedang labil. Dia labil sih gak masalah karena posisinya. Tapi biar masalah, terus sudah gitu sering melakukan hal-hal yang sifatnya kemaksiatan ataupun hal-hal yang sifatnya moral. Kalau bahasa dia hal-hal yang sifatnya moral. Tapi bahasa dia ini adalah fase yang wajar. Kenapa? Karena memang fase-fase ini kita mengenal 2S ya, strong and stress. Padahal penelitian menurut Islam nggak kayak gini. Itulah makanya dibantah oleh Dr. Ahmad Khalid Ashantur. Jadi Dr. Ahmad Khalid Ashantur mengatakan ini penelitian cacat secara ilmiah karena cuma dilakukan di Amerika Serikat. Coba geser dikit ke Palestina. Usia berapa anak? Udah 12 tahun, 10 tahun, udah ada yang hafal Al-Quran. Udah ada yang tahu, udah ada sadar bahwasanya itu adalah tanggung jawab saya. Itu tanggung jawab saya. Hidup ini adalah tanggung jawab saya. Saya beribadah kepada Allah ketika akil balik itu berarti tanggung jawab saya. Nah makanya Islam itu nggak ada fase remaja, namanya adalah fase akil balik. Mumayyiz, akil balik. Kalau ada ditambahkan satu rusydah. Nah di bukunya Khalid Ashantur juga nih membahas tentang rusydah. Baik ayah bunda sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah jangan sampai akhirnya kita ikutan dan membiarkan menganggap normal perilaku seperti itu harusnya warning kepada kita. Ketika anak sudah balik berarti sudah jadi mukallaf. Ketika udah mukallaf itu Allah akan mintakan pertanggungjawaban secara langsung. Jadi nggak ada lah, nggak apa-apa namanya juga remaja. Masih 17 tahun ini nggak apa-apa namanya juga masih remaja. 14 tahun ini namanya juga masih remaja. Nanti kalau dia meninggal dia langsung dihisab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat kan nanya, man rabbuka? Moto aja tuh moto banget gitu kan. Tetap digambar sama malaikat. Gak ada diskusi dulu untuk mengganti gimana. Gak apa-apa lah masih remaja. Itu gak ada yang gitu. Tetap dihajar sama malaikatnya kan. Nah itulah yang harusnya kita. Nah maksud saya gini. Fase-fase ini kalau masih punya fase-fase anak belum balik, fase-fase itulah fase-fase penanaman tersebut value tadi. Karena fase-fase sudah akil balik itu adalah fase-fase gimana kita metik sebenarnya. Metik dari buah pengasuhan kita. Kalau kita melihat nih sekarang tuh anak kok ngeyel banget, itu buah dari pengasuhan kita. Bagaimana cara komunikasi kita dan yang lain-lain. Sampai sini nggak ya? Nah penanaman nilai itu. Kenapa anak 14 tahun belum bisa nih untuk diajak sholat? Padahal salah satu syarat masuk surga adalah sholat. Yang pertama kali ditanyakan amalnya adalah sholat gitu kan. Ini bisa jadi fitrah keimanan dulu kita tanamkan dulu. Kita instalkan fitrah keimanannya. Rasa takutnya kepada Allah itu lupa kita sampaikan. Dengan melalui apapun. Kalau fase perkembangan kan 0 sampai dengan 7 tahun itu melalui teladan dan narasi cerita dan segala macam. Ya tapi nanti 7 tahun ke atas itu sudah mulai role model. Sholat tuh kayak gini, nah yang baik itu ada sholat kayak gini walaupun nggak masalah anak masih bercanda nanti di usia 10 tahun baru benar-benar kita disiplinkan. Sehingga ketika pada fase akil balik dia sudah siap. Gitu. Ya, nah makanya kalau nggak lewat tahapan itu sebenarnya dari mulai tahapan narasi dengan memberikan kasih sayang, narasi dan seterusnya ini akan selesai, baru kita bisa masuk fase role model, baru kita bisa masuk fase role B. Maksudnya gini loh, contoh ketika role model itu kayak gini, kita ngajarin empati pada anak-anak, ya kan melalui kata-kata, ngajarin empati kan. Nah, alasan role model yang apa tuh empati itu kayak gimana? Ada tukang bakso lagi dorong rumah kecapean, turun dari motor. Nah, bantuin nilai itu empati. Jangan sampai kita ngomong empati kita sendiri nggak punya empati. Buka puasa, ngantri cendol paling duluan. Apa sih kamu bapak lu? Bapak paling duluan gitu kan ya. Cendol durian atau bapaknya tadi udah ngantri tapi udah bilang ke ibunya, "Bun, nanti 2 ibu yang masukin tuh ke cangkir yang gede."
Jadi pas buka rame-rame, ada gelas gede, anaknya lihat, ih gelasnya apa tuh banyak banget. Anaknya kan akan buyar deh empatinya, bener gak? Ya Allah, cendol durian punya bapak, katanya ngalah sama anak. Ya Allah, sahur-sahur dong cendol durian. Kayak gitu ya. Nah, baru yang ketiga, fase ketiga itu fase yang lebih asik lagi sebenarnya kalau normal. 15 tahun nanti kita sudah bisa mengajarkan anak yang namanya ayo mikir. Datang ke masjid. Masjid ini nggak bagus ya masjid. Datang ke masjid ternyata kotor bau. Bilang sama anaknya, nyaman gak kamu tadi? Enggak, aku jadi nggak jadi buang air kecil. Kenapa? Bau. Menurut kamu pantas gak masjid kayak gitu? Enggak. Terus gimana? Ajak anaknya mikir dan ajak anaknya dia yang merencanakan dan dia yang mendesain. Udah kita ajak bagaimana anak mendesain sesuatu. Nah di sini nih ada tetangga-tetangga kita yang kena dampak dari COVID. Menurut kamu gimana? Kasihan kan? Ya udah yuk kita melalui masjid misalnya. Ya, Abi kan pengurus masjid, yuk melalui masjid yuk kita kumpulkan gerakan dan seterusnya. Atau yuk, ini aku punya barang ini dan seterusnya. Itu anak-anak sudah mulai berpikir. Enggak ya maksudnya? Oke. Nah kalau itu sudah berjalan dengan baik, value-value itu bisa ditanamkan. Ini saya sampai jam berapa? Sudah selesai. Sampai buka ya. Ada puas ya mas. Ya, baik. Di akhir saya ingin menyampaikan ayat muda sekalian. Kenapa pola asuh kita itu nyaman? Karena kalau di awal pola asuh itu udah nyaman, kelak besar itu anak-anak akan selalu ingat itu. Makanya ayah, bunda, pengasuhan itu masalah bagaimana kita menanamkan, bukan cuma menanamkan nilai, tapi bagaimana kita menanamkan anak-anak kita. Ayah kalau mau, anak ada di hati, anak ada di hati ayahnya dan anak ada di hati ayah ada di hati anaknya dan mendapatkan tempat istimewa. Yang paling penting adalah satu, menangkan persepsi itu aja. Menangkan persepsi. Kalau ayah sudah berhasil memenangkan persepsi terhadap anak, gitu kan, maka anak akan nurut apapun yang ayah sampaikan. Maksudnya di kepala anak itu persepsi ayah itu baik. Dari mana anak bisa memenangkan persepsi? Yang pertama adalah dari mulut bundanya. Itu yang dilakukan oleh Siti Hajar. Kan Mas Abi ya Umi, gitu kan kata Nabi Ismail alaihissalam. Tapi apa kata Bunda Hajar? Bapakmu adalah seorang nabi yang jujur dan pemimpin buat orang-orang yang soleh. Nama seorang ayah di mata Nabi Ismail itu udah bagus banget. Sehingga terkam di sini, ayahku keren banget, ayahku nabi. Sehingga ketika Nabi Ibrahim pulang, ini kan nggak normal ya secara rumus psikologis nggak normal kisah Nabi Ibrahim itu. Ayah pulang biasanya bawa apa? Oleh-oleh. Ini pulang bawa golok. Pulang bawa golok, bayangin. Itu kan nggak normal sama sekali. Pulang bawa golok. Tapi yang luar biasa adalah Nabi Ismail nurut dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Dan kerennya Nabi Ibrahim di sini nih, saya belajar dialog dengan anak-anak seusia Nabi Ismail tidak mengatakan itu kan perintah syariah ya dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah perintah kan dijalankan ya. Tapi bahasanya bukan kayak gini, tiduran ya. Ngapain ya sembelih? Gak gitu kan? Tapi ditanyakan dulu. Aku bermimpi, ya kan sesungguhnya aku melihat keadaannya Nabi Ismail sedang disembelih. Bagaimana menurutmu? Masih tanya pendapatnya bagaimana menurutmu? Ya abati, Pak. Ya abati, faal ya. Ya abati, faal ma. Puasa tajiduni, insya Allah minas sabirin, gitu ya. Sebenarnya kata-kata puasa tajiduni, insya Allah minas sabirin, saya tutup mengatakan itu sebenarnya Nabi Ismail itu takut. Karena kalau dia nggak takut, dia pasti akan mengatakan labbaik atas perintah. Sam'an wa ta'atan, labbaik ya, sam'an wa ta'atan. Tapi dia mengatakan puasa tajiduni, insya Allah. Itu sebenarnya takut. Tapi ya udah, ini karena perintah gitu. Itu bayangin. Apa yang membuat Nabi Ismail alaihissalam mau digituin? Karena Nabi Ibrahim telah memenangkan persepsi melalui mulut Bunda Hajar. Makanya ayah, bukan bunda. Jadi pulang dari sini bukan bunda yang tadi itu bun bilang ya ke anak bilangin apa baik-baik, bukan gitu. Karena itu akan otomatis saat ayah bisa membahagiakan bunda. Ya, ninggalin bunda dalam keadaan bahagia, ninggalin bunda dalam keadaan ridho. Karena rumus itu hajar karena ridho. Nah, kalau ayah bisa menjadikan bunda itu ridho, maka insya Allah keluar dengan sendirinya, bukan dipaksa.
Makanya fathering dalam Islam itu pasti tidak pernah terlepas dari ada seorang istri yang dibahagiakan. Yang paling menderita kalau di negara-negara kayak di Indonesia ini kan extended family ya. Kalau di Amerika Serikat itu udah nuclear family. Yang paling menderita nih konferensi ayah internasional. Ya. Iya benar, dalam konferensi ayah internasional, kalau di negara-negara yang extended family, negara-negara yang berkembang kayak Indonesia ini, yang paling menderita dari ketidakhadiran ayah dalam proses pengasuhan anak adalah bunda. Gak punya cucu sendiri, padahal dia ya Allah, ibu main handphone mulu gitu. Itu fatheringnya nggak jalan berarti. Fatheringnya nggak jalan. Burung aja burung diurusin. Ada ayah yang harga makan burung itu jauh lebih mahal. Ya ini bukan nyindir, tapi kita sama-sama ingin. Tapi fair ya, bunda juga bagaimana menenangkan hati. Sekali lagi ayah, maaf ini bukan salah ayah. Saya kemana-mana selalu mengatakan ini bukan salah ayah. Kenapa? Karena dari dulu kita dididik kayak gitu. Ayah saya jualan di pasar Anyar, pergi subuh, berangkat jam 9, pulang jam 9, karena nggak ketemu dengan saya gitu kan ya. Jadi ada di persepsi saya dulu ya, laki-laki itu nyari uang gitu, nyari uang. Sampai akhirnya, oh benar-benar saya mendapatkan pencerahan gitu. Bukan salah ayah, karena bisa jadi banyak ayah-ayah yang nggak ngerti. Ini loh tugas saya. Fungsinya bunda adalah menjadi jembatan keilmuan buat para ayah. Ini ya sampai sini ya. Sabar dan bikin ayahnya. Tapi jangan gini juga ya bunda, di situ parenting nih ayahnya nggak datang langsung bilang, tadi kajian di masjid seru. Ayah mah nggak banget. Ya nggak banget. Ini kayak gini juga masalah nih. Saya pernah diblokir oleh seseorang hanya gara-gara itu. Diblokir jadi gini, istrinya pulang ke rumah, dia bilang gitu, ayah mah nggak banget. Dan bisa jadi masalah keluarga yang sekarang ini ada gara-gara ayah. Coba bayangin, sama bener. Siapa tadi trenernya? Kang Febri blokir. Kacau ya. Padahal saya nggak ngomong kayak gitu, makanya saya ingin menegaskan bukan salah ayah. Bisa jadi banyak para ayah yang nggak tahu gimana caranya. Makanya kemarin saya ngobrol dengan praktisi kaya Najib Bendri, dengan Ayah Irwan, bahkan kemarin dengan Sultanan. Kita harus bikin nih sahabat ayah Indonesia. Untuk apa? Untuk fasilitasi para ayah kita belajar bareng-bareng. Termasuk saya belajar. Yuk kita belajar bareng-bareng. Karena ini perintah syariah lagi perintah syariah, dan ini akan membuat peradaban jauh lebih maju. 50% lebih permasalahan ini selesai kalau ayah mau ikut campur. Masya Allah. Beneran. Termasuk masalah, maaf ya, anak-anak ya Allah. Yang punya akun TikTok siapa? Masa nggak ngaku pun? Jujur aja yang punya akun TikTok. Saya install akun TikTok itu gara-gara ada yang nge-share ke saya video, maaf ya, video orang yang suka sesama jenis dari Jerman. Tahu siapa? Siapa? Oh, punya akun TikTok. Dan itu udah banyak sekarang, akhirnya sekarang di TikTok ataupun di Reels Instagram, akun-akun itu udah mulai muncul. Ya, penyuka sesama jenis, bayangin. Kalau Bunda ini cuma mengatakan kehadiran ayah adalah salah satu faktor yang akan memperuncing masalah fitrah seksual anak. Fitrah seksual anak itu bukan cuma bagaimana dia melakukan hubungan seks, tapi dia tahu dia laki-laki, dia perempuan, terus udah gitu termasuk penyimpangan-penyimpangan. Di Kediri, waduh ya Allah, saya nangis sekali ketika mendengar ini di Kediri nih. Guru BK bilang, Pak, kita kemarin udah razia HP, ada satu anak yang gak buka handphonenya. Ini saya singkat ya. Kenapa gak buka handphonenya? Tahu gak kenapa gak buka handphonenya? Sampai nangis, diskors pun gak apa-apa, gak buka kunci handphonenya. Karena di dalamnya ada foto-foto dia. Itu wanita itu sedang tanpa busana, gak pakai hijab, setengah dada dan seterusnya. Buat apa nak? Buat pacaran. Kenapa kamu pacaran sampai kayak gini? Pacaran aja kan udah gak boleh. Nah, kenapa kamu pacaran sampai segini? Karena dia satu-satunya laki-laki yang perhatian dan sayang sama aku. Satu-satunya laki-laki itu sayangnya kemana? Iya loh benar, tertampar saya ya Allah. Sampai kayak gini ya, gitu. Jangan sampai anak-anak perempuan kita terlalu gampang untuk didekati oleh laki-laki, apalagi laki-laki tadi yang gak bertanggung jawab dan brengsek. Sampai sini oke ya. Berat untuk kita untuk sampai ke surga bareng-bareng kalau kita untuk mendidik anak-anak aja enggak. Ya, 5 menit lagi. Oh udah ya harusnya. Karena biar yang kayak mungkin itu ya yang saya sampaikan bunda sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari hal-hal yang sederhana dulu,
berkah itu datang, insya Allah cabut keburukan-keburukan yang ada di rumah. Ya, dan ini momentumnya tepat bulan Ramadan. Perbanyak melakukan aktivitas yang baik, perbaiki sholat kita, perbaiki tilawah kita, perbanyak tilawah kita, dan perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan keluarga. Allah mudah-mudahan itu yang bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator dan MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.